Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Mari Bapak Ibu, kita panjatkan rasa syukur kita yang berkelimpahan ini atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita sampai saat ini, sampai di detik ini. Dan insya Allah kenikmatan-kenikmatan ini selalu menjadikan diri kita semakin pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak nanti. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita memasuki kajian doa Ramadan untuk hari yang ke-26 dan alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-25. Insya Allah semua ibadah kita diterima Allah SWT. Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan. Nah, sahabat-sahabat semua, malam hari ini adalah malam yang spesial karena di malam hari ini Ustadz Rino Zeldeni alhamdulillah qadarullah belum bisa join karena beliau harus mengikuti ujian tengah semester. Namun seperti halnya di program-program lainnya, kita juga bisa menggunakan teknologi ini untuk tetap bisa menyelenggarakan program 17 menit vaksinasi kolbu ini secara insya Allah tetap seperti biasa. Nah, kita sudah melakukan recording tadi sore yang disampaikan oleh Ustadz Rino. Dan kajian malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian yang berkaitan dengan doa puasa Ramadan hari ke-26. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, malam hari ini saya tidak bisa membersamai sahabat semuanya secara langsung. Jadi mudah-mudahan video rekaman ini cukup mewakili bahasan doa pada malam hari ini, malam yang ke-26 di bulan Ramadan. Sahabat semuanya masih ingat beberapa waktu yang lalu di awal-awal bulan Ramadan saya pernah bercerita tentang Rasulullah SAW yang ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang kakinya beliau yang bengkak-bengkak karena salat malamnya yang panjang. Sampai kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan demikian? Bukankah kau termasuk orang yang diampunkan dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang? Dan engkau juga dijamin masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Sahabat semuanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan ibadahnya, salat malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, maka tentunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, sebagai role model dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya dan selainnya kemudian kita menjadikan keseluruhan ibadah yang kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah?
Karena begitu banyak, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. An-ni'matu di dalam bahasa Arab, di dalam kajian keislaman, dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama disebut nikmat ammah, nikmat secara umum. Yang kedua, nikmatun khasah, nikmat yang khusus. Nikmat umum diberikan kepada seluruh umat manusia, baik dia mukmin maupun kafir. Sedangkan nikmat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua nikmat yang berbeda ini kemudian tergambar di dua nama Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Asmaul Husna yang sering kita baca ketika kita memulai membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kasih sayang yang kemudian Allah berikan umum kepada seluruh manusia. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin saja. Apa yang dimaksud nikmat ammah, nikmat umum? Yang pertama, Allah memberikan kepada kita nikmatul khalq, nikmat penciptaan. Kemudian yang kedua, wasailul hayah. Allah memberikan sarana-sarana atau fasilitas kehidupan untuk kita semuanya. Ya, makanan, tempat tinggal, udara, tumbuhan, segala yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, manahijul hayah, manhaj. Pedoman dalam mengarungi kehidupan. Sudah ada, sudah. Apa pedoman hidup kita? Manual book kita, Al-Quranul Karim. Allah berikan ini kepada seluruh umat manusia. Tinggal kemudian, maukah kita menerimanya atau tidak. Itu tiga nikmat yang Allah berikan secara umum. Saya ulangi, nikmatul khalq, nikmat penciptaan. Yang kedua, wasailul hayah, sarana kehidupan. Dan yang ketiga adalah manahijul hayah, pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga kemudian kita tidak tersesat jalan. Adapun nikmat yang khasah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang mukmin saja, yang pertama adalah al-hidayah, nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Hanya orang-orang mukmin saja bukan yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-falah wan nasr. Allah hanya akan memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu semua. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian semua. Adapun nikmat yang ketiga, setelah nikmatul hidayah, lalu mana al-falah wan nasr, kemenangan dan pertolongan dari Allah, nikmat yang ketiga yang sangat kita harapkan tentunya al-jannatu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian semua lantaran bisa bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan di muka bumi ini. Fa ni'ma uqbad dar. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya balasan itu. Dan tentunya agar kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk ke dalam jannahnya, maka kemudian kita harus datang menghadap Allah itu illa man atallaha biqalbin salim. Datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari noda. Karenanya di samping kemudian kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk beribadah kepada Allah, dengan giat beribadah kepada Allah, kita juga sangat berharap kepada Allah agar Allah mau mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mau kemudian menghapusnya, dan bahkan bukan hanya menghapusnya, wa yubaddil, dan Allah ganti semua keburukan yang kita lakukan, semua dosa kesalahan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Sehingga kemudian kita berhak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting tentunya
apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita lakukan, tentunya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengimplementasikan rasa syukur itu dengan khusyuk dalam beribadah, dengan semangat dalam beribadah, dengan tepat waktu ketika menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Lalu kemudian kita juga mudah-mudahan termasuk orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan bahkan bukan hanya diampunkan, tapi kemudian diganti oleh Allah gunungan dosa yang sudah kita buat itu dengan gunungan kebaikan pula. Dan yang terakhir yang kita harapkan juga bahwa amal-amal perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang tidak kalah penting, ketika kemudian kita menyadari banyak aib kita, banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, mudah-mudahan kemudian karena kita juga senang untuk menutupi aib saudara kita, menutupi kejelekan saudara kita, orang-orang lain, maka kemudian Allah juga akan menutupi kesalahan dan dosa kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 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 ij'al sa'i fihi mashkura wa dhannibni fihi maghfura wa 'amali fihi wa dhanbi fihi maghfura wa 'amali fihi maqbula wa 'aibi fihi mastura ya asma'as sami'in. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah usahaku di bulan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepadamu, dan dosa-dosaku terampuni, amal-amalku diterima, dan seluruh aib kejelekanku ditutupi. Wahai yang maha mendengar dari semua yang mendengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah yang disampaikan oleh Ustadz Rino bermanfaat bagi kita semua ya. Meskipun disampaikan secara recording, dan insya Allah maknanya tetap sama seperti live. Baik, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian memeriahkan malam-malam untuk kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya di puasa Ramadan tahun ini. Nah, mari kita lanjutkan dengan tapping EFT. Teman-teman sekalian, saya sering ditanya begini, bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur itu kan mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah dilakukan. Betul apa enggak sih, teman-teman, Bapak Ibu? Halo. Benar, Coach. Betul ya. Bersyukur Ya, itu Coach. mudah Ya, benar, bisa. Coach. Betul ya. Dengan siapa ini tadi nih? Saya nggak tahu siapa yang bicara. Bersyukur itu mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah dilakukan. Satu di antara mudah diucapkan ya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Dan seringkali bersyukur itu disampaikan, diucapkan ketika menerima sesuatu. Padahal sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, Allah sudah berikan segala sesuatunya. Mulai kita lahir sampai di detik ini. Bahkan tanpa doa pun diberikan. Satu di antaranya tanpa kita doa kan nafas. Dan seringkali orang lupa untuk bersyukur ketika bangun pagi. Entah mengucapkan alhamdulillah atau wujud syukur lainnya.
Pertanyaan kemudian adalah kepada saya adalah bagaimana lalu mewujudkan supaya kita pandai bersyukur? Bukankah Allah akan melipat gandakan segala nikmat ketika kita atau umatnya pandai bersyukur? Bagaimana caranya? Nah, ini tantangan untuk kita semuanya, terutama tantangan kepada saya secara pribadi. Mentor saya atau coach kehidupan saya pernah menyampaikan bagaimana cara bersyukur yang paling mudah, Nyoman. Caranya adalah senyum, katanya begitu. Mentor ini hadir malam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Vivi. Beliau mengatakan senyum harus dipaksa, gitu ya. Dipaksa. Senyum itu rumusnya 227. 2 samping kanan, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, ditahan selama 7 detik gitu. Itu aplikasi bersyukur. Nah, namun bagaimana supaya mudah bersyukur dalam kondisi apapun? Nah, malam ini insya Allah saya bisa berbagi tipsnya. Caranya bagaimana kita mengoptimalkan dengan cara menggunakan tapping emotional freedom technique. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali bergabung, kalau saya lihat malam hari ini banyak nama-nama baru. Dalam terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, EFT adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique, sebuah teknik yang sampai saat ini terbukti bisa menyelaraskan energi di dalam tubuh manusia. Sehingga gangguan-gangguan emosi di dalam tubuh berupa emosi secara batin, ya, hati, pikiran maupun kondisi fisik bisa selaras sehingga seseorang itu bisa sehat, segar, bugar. Ya, makanya ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Tetapi saya mengatakan terbalik, bukan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, tetapi di dalam jiwa yang sehat pasti terkandung tubuh yang sehat. Mari kita sehatkan jiwa kita dulu, hati kita dulu yang sehat. Caranya bagaimana? Seperti biasa, Anda tekan di dada kiri, ini adalah titik soft spot, dan dengan 2 jari ditekan, kemudian diputar secara perlahan seperti ini. Kemudian nikmati saja sambil diatur nafasnya. Nah, ketika Anda menekan ini, saya akan bimbing teman-teman sekalian untuk membayangkan sesuatu. Anda boleh bayangkan apa saja. Kalau saya boleh share ya, dengan biar cepat saja. Saya sering membayangkan di depan Ka'bah, khususnya di depan pintu Ka'bah. Demikian pula ketika sholat supaya meningkatkan rasa khusyuk. Itu saya ya. Nah, Anda tekan di sini seolah-olah Anda membayangkan di depan pintu Ka'bah. Kemudian ucapkan di dalam hati, ini yang saya inginkan, inilah rasa syukur saya. Dan rasakan benar-benar keberadaan Anda berada tepat di depan pintu Ka'bah. Terlepas Anda sudah pernah umroh, haji atau belum. Kalaupun belum, insya Allah ini menjadikan doa kita, dan ini diijabah dalam waktu dekat. Kita yang hadir malam hari ini insya Allah bisa umroh bersama-sama. Amin. Ya, dan insya Allah umrohnya gratis gitu ya. Harus diyakini gitu ya. Insya Allah ada yang bayarin di sini. Saya nggak tahu ada pengusaha yang hadir malam hari ini mensedekahkan hartanya untuk memberangkatkan kita semua untuk umroh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Amin. Ya, bayangkan dan pertahankan itu, bayangan itu di dalam pikiran Anda. Pertahankan terus, saya akan bimbing Anda. Sampai di sesi terakhir, nanti rasakan kondisinya seperti apa. Nah, ini satu cara bagaimana meningkatkan rasa syukur kita. Begitu ya, teman-teman sekalian. Mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang kita lakukan, kita ikhtiarkan, diridhoi Allah SWT. Silakan ditekan di dada kiri. Anda boleh pejamkan mata atau buka mata, silakan saja. Sambil diatur nafasnya, tarik nafas dan hembuskan secara perlahan dari hidung. Dan pastikan bibir Anda tersenyum, teman-teman. Tersenyum, tarik lagi bibir Anda, dan bayangkan saat ini juga di depan Anda
adalah Ka'bah dan Anda berada tepat di depan pintu Ka'bah. Di samping kirinya Anda bisa melihat suasana gemerlapnya dan keindahan Ka'bah. Di sebelah kanan pun demikian. Bahkan di sudut kiri Anda bisa melihat Hajar Aswad dengan begitu nyata. Anda boleh perbesar gambarnya, berikan warna yang jelas, berikan warna Ka'bah itu dengan gemerlap dan begitu elegannya. Dan rasakan Anda benar-benar hadir berada di Mekah saat ini juga. Tepat di depan pintu Ka'bah. Anda bisa melihat dengan jelas pintu Ka'bah berwarna keemasan, begitu kemilau luar biasa. Anda bisa melihat kain yang menutupi Ka'bah berwarna hitam, elegan, memancarkan sinar kedamaian. Anda boleh dekatkan dan perjelas lagi gambarnya. Bahkan Anda bisa mendengarkan suara-suara yang begitu menggetarkan hati Anda. Orang melafadzkan kebesaran nama Allah. Anda bisa melihat sekeliling orang sedang memanjatkan doa, menggunakan pakaian ihram, sedang sholat di depan Ka'bah, dan Anda pun melakukan hal yang sama. Anda bisa melihat dengan jelas banyak orang yang sedang tawaf, mengumandangkan labaik Allahumma labaik. Ketika Anda benar-benar bisa membayangkan dengan nyata, katakan dalam hati Anda dan yakini perkataan dan doa Anda ini. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ini yang aku inginkan dan aku dambakan. Selalu dekat dengan diri-Mu ya Allah. Aku bahagia sepenuhnya. Aku sangat bahagia menikmati keberlimpahan-Mu ini ya Allah. Aku sangat bersyukur bisa berada tepat di depan Ka'bah-Mu ini ya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman pertahankan terus bayangan itu. Silakan di tapping, diketuk di titik pertama, di ujung alis, kiri dan kanan boleh. Sambil tetap membayangkan Anda tepat berada di Ka'bah. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Begitu indah nikmat-Mu ini. Silakan pindah tapping di samping mata, titik kedua. Ya Allah, aku semakin bersyukur. Indah sekali rezeki-Mu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Anda juga boleh membayangkan Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan putra-putri Anda. Memanjatkan doa tepat di depan pintu Ka'bah. Pindah di bawah mata. Ya Allah, aku semakin yakin dengan nikmat-Mu ini ya Allah. Aku bersyukur. Pertahankan senyuman Anda, teman-teman, dan pertahankan bayangan Anda. Silakan pindah di bawah hidung.
Ya Allah, ini yang aku inginkan. Aku semakin bersyukur dengan nikmat-Mu. Di dagu, ya Allah, aku sangat bersyukur dengan nikmat-Mu ini, ya Allah. Alhamdulillah. Begitu indah ciptaan-Mu ini, ya Allah. Izinkan diriku bersama keluargaku, bersama orang tuaku, bersama putra-putriku, untuk memenuhi undangan-Mu, ya Allah, berada di Baitullah. Terima kasih, ya Allah. Di tulang selangkah, tulang leher. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah usaha kami di bulan ini, di bulan suci ini, ya Allah, sebagai ungkapan rasa bersyukur dan dosa-dosaku terampuni. Amalan-amalanku diterima, amalan-amalan kami Engkau terima, ya Allah, dan seluruh aib kejelekanku ditutupi. Wahai yang maha mendengar dari semua yang mendengar, aku bersyukur, aku bersabar, aku bersyukur, dan aku bersabar. Pindah di bawah ketiak, di samping. Aku bersyukur, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersabar dengan ujian-Mu, ya Allah. Aku bersabar sebagai ungkapan rasa bersyukurku, ya Allah. Sampingnya, baliknya. Aku bersyukur, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersabar dengan ujian-Mu sebagai ungkapan rasa bersyukurku atas nikmat-Mu yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Sekali lagi ikuti kata-kata saya dalam hati. Sambil Anda bayangkan Anda tetap berada di depan pintu Ka'bah. Ya Allah, ini yang aku inginkan. Aku ingin sekali selalu tetap dan terus bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, ya Allah. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan, sambil tetap bayangkan Anda berada di depan pintu Ka'bah. Ini yang aku inginkan. Ijabah, ya Allah. Alhamdulillah, buka mata Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah yang kita ikhtiarkan dan kita doakan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Mumpung ini weekend ya, insya Allah masih diberikan keleluasaan waktu. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan EFT? Cukup? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri. Insya Allah ini bermanfaat. Dan pastikan Anda hadir kembali di esok hari. Dan insya Allah besok adalah malam ganjil. Kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan
diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan kembali untuk beribadah dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita dengan bahagia tentu saja. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini banyak yang baru saya sapa dulu ya. Masya Allah, ini banyak yang baru. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam, Mbak Dewi Santi, Mbak Neni, terima kasih. Pak Pranajaya selalu hadir. Dr. Agus, terima kasih. Pak Mas Akbar, terima kasih. Mbak Dami, Pak Gusti ya. Kak Wanda, terima kasih. Bu Kusmiati, sehat walafiat selalu. Mbak Bubi, Mbak Popi, Ibu Risdiana, terima kasih. Mbak Sari selalu hadir, terima kasih. Ibu Siti, Terima kasih, Coach. Masya Allah, semuanya sehat walafiat ya. Bu Tuti, Siswanti, semuanya sehat walafiat. Salam hormat untuk keluarga. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, Coach. Alhamdulillah, Terima kasih, Coach. Sama-sama, terima kasih Mbak Usna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.